Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sorakan para murid Desolate, bergemuruh tanpa henti di puncak gunung. Bahkan, pemandangan ini menarik perhatian banyak orang di puncak gunung yang berada di sekitarnya. Orang yang sangat mengejutkan, tidak terduga, bahwa Lindong masih bisa melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan ketika Yuan Power-nya disegel. Ucap Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao berkata dengan lembut. Matanya berisi kejutan tebal, saat dia menyaksikan cahaya hijau yang perlahan-lahan surut dari sosok di atas panggung. Aku pernah mendengar perkataan ayah yang telah menyebutkan, bahwa orang ini telah mempelajari tubuh tempering seni bela diri yang sangat kuat. Namun, itu tidak begitu kuat saat terakhir kali aku melihat dia menggunakannya. Sepertinya, dia telah memperdalam penguasaannya terhadap seni bela diri itu, kawap Ying Huan sambil mengedipkan matanya yang besar. Tidak memalukan bagi King Ye, karena dapat dikalahkan oleh Lindong. Jika dia terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi di Daosek, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat, ucap Ying Xiao Xiao. Itu tidak mungkin, hanya kakak besarlah yang bisa menjadi yang terkuat, jawab Ying Huan sambil memegang lengan Ying Xiao Xiao dan tersenyum. Hentikan, kamu memang sangat berbakat, dan bahkan ayah memuji kamu tanpa henti. Jika kamu melakukan lebih banyak upaya dalam pelatihan, mungkin tidak terlalu lama bagi kamu untuk melampaui aku. Ucap Ying Xiao Xiao sambil memutar matanya ke wanita muda di sampingnya. Orang lain mungkin tidak mengerti Ying Huan dengan baik, tetapi, Ying Xiao Xiao tahu luar dalam dari Ying Huan. Dari sudut pandang tertentu, bakat Ying Huan tidak kalah dengan bakatnya. Selain bakat musik sejak lahir, potensinya sudah sangat menakutkan. Namun, wanita muda ini memiliki karakter yang nakal, dan dia agak malas pada pelatihannya. Meskipun demikian, kekuatan Ying Huan masih dianggap sebagai kedudukan tertinggi di Sky Hall, pikir Ying Xiao Xiao. Aku harus melakukan banyak usaha. Ying Huan bergumam. Ying Xiao Xiao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera berbalik dan menatap pria berpakaian abu-abu yang duduk di kejauhan. Tepat, matanya yang semula cerah, kini sedikit meredup, sementara senyum di wajahnya mereda. Kak, kamu pasti akan menang, ucap Ying Huan. Tangan Ying Huan dengan lembut memegang tangan Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao menoleh, hanya untuk melihat senyum seorang wanita muda yang menyemangatinya. Wang Yan yang berjubah abu-abu, sedang menatap arena. Mata yang awalnya tanpa jiwa, berubah tajam dan fokus pada saat ini. Matanya terpaku pada Lindong. Dia bisa merasakan jejak bahaya yang agak samar dari pria itu. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling, sampai keduanya terluka parah. Gumam Wang Yan. Wang Yan bergumam dengan suara serak, sebelum menurunkan matanya. Setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan King Ye, dia tidak berani menyangkal, bahwa Lindong adalah individu yang luar biasa. Namun, Lindong masih tidak terlalu menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan hari ini adalah Ying Xiao Xiao. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Ying Xiao Xiao, kemungkinan dia tidak akan bisa menghentikannya, pikir Wang Yan. Sorak-sorai terus bergema di langit. Pada saat ini, seorang diaken sekali lagi bergegas mendekat. Matanya terkejut ketika mereka menyapu tubuh Lindong, yang telah menarik diri dari keadaan materialisasi naganya. Selanjutnya, dia melihat King Ye, yang telah mendarat di luar arena dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian, akhirnya dia mengumumkan, Lindong memenangkan pertandingan ini. Ucap diaken. Suaranya baru saja terdengar, ketika sorak-sorai yang awalnya keras, tiba-tiba tumbuh lebih keras. Ini khususnya untuk para murid Aula Desolate. Bahkan, mereka sangat bersemangat, sehingga wajah mereka menjadi sedikit emosional.
Aula kesunyian mereka akhirnya mengalahkan Aula Bumi, setelah bertahun-tahun lamanya tak bisa mengalahkannya. Berbeda dengan kegembiraan dari murid-murid Aula Desolate, para murid Aula Bumi semua merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. King Ye bahkan telah menggunakan tulisan suci Kaisar Bumi, tapi dia masih belum bisa mengalahkan Lindong. Sangat dibenarkan, bahwa dia kalah dalam pertandingan ini. Di bawah arena, wajah King Ye agak pucat. Mulutnya berkedut saat dia menatap Lindong. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dengan kecewa, dan membiarkan dua murid Earth Hall membantunya. Meskipun dia merasa kecewa, dia tidak merasakan ketidakpuasan di hatinya. Ini karena dia sadar, bahwa jika mereka bertarung lagi, hasilnya kemungkinan akan sama. Pikir King Ye, cahaya hijau di tubuh Lindong telah sepenuhnya ditarik. Ketika dia melihat King Ye mundur, dia juga dengan lembut menghela nafas. Kekuatan penyegelan dari tulisan suci Kaisar Buminya memang cukup unik dan misterius, dan bahkan dia merasa sedikit kesusahan sebelumnya. Untungnya, dia punya banyak teknik lain. Selain itu, dengan peningkatan jumlah aura naga langit yang dapat diserap tubuhnya, itu memungkinkan kekuatan keterampilan naga terwujud langit hijaunya dapat meningkat. Terlebih lagi, penampilan sayap naganya sangat membantu. Dengan kecepatannya saat ini, kemungkinannya, seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana tidak akan bisa menandinginya. Selanjutnya, bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia hadapi, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tubuh Lindong bergerak, di bawah tatapan berapi-api yang tak tertandingi, dan dibangga-banggakan para murid Aula Desolate, Lindong kembali ke daerah Aula Desolate. Saudara junior Lindong, penampilanmu bagus sekali. Ucap Pang Tong. Kelompok Pang Tong langsung mengerumuni Lindong. Pada saat ini, bahkan Pang Tong yang biasanya bersikap malas, kini dengan mantap memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia menepuk bahu Lindong dan tertawa. Di sampingnya, Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Dari cara mereka memandang Lindong, orang bisa mendeteksi kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Aula Desolate. Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya menoleh untuk melihat sosok berjubah abu-abu yang agak jauh. Dia dengan jelas mengerti, bahwa pertandingan paling menarik di kompetisi aula ini, akan menjadi pertandingan antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat atas di Sekte Dao, sementara yang lain adalah murid senior, yang telah membangun reputasi yang menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Kedua reputasi mereka di Dao Sekte adalah sesuatu, yang bahkan Lindong saat ini tidak bisa mengatasinya, karena terbatasnya waktu yang dia miliki. Kembalinya Wang Yan yang tiba-tiba kali ini, juga menyebabkan kompetisi aula yang tenang, kini menjadi sedikit membingungkan. Kedua orang itu pada dasarnya adalah, dua orang yang terkuat di antara anggota generasi muda Dao Sek. Kemungkinan semua orang yang hadir sini, ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat. Sangat mungkin, bahwa pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan, ucap Pang Tong, sambil melihat arah pandangan Lindong. Dia segera menghela nafas, dan berbicara dengan ekspresi yang agak rumit. Lindong mengangguk dengan lembut. Mengingat karakter Ying Xiaoxiao, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan hak memerintah para murid, dalam kompetisi sekte besar kali ini kepada Wang Yan. Wang Yan, yang juga keras kepala, juga akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika keduanya yang dianggap sangat kuat, akhirnya bertemu satu sama lain, pertempuran di antara mereka mungkin akan lebih menakutkan, daripada pertempuran sebelumnya dengan King Ye. Selain itu, masalah ini terkait dengan kompetisi sekte besar. Kemungkinan eselon atas Dao Sekte, dengan teliti akan memperhatikannya. Jika seseorang menggambarkannya, pertarungan antara keduanya akan menjadi pertandingan yang akan menarik perhatian seluruh sekte. Suasana gila yang muncul karena pertempuran sengit antara Lindong dan King Ye berlangsung cukup lama, sebelum secara bertahap mereda. Selanjutnya, beberapa pertandingan lain terjadi. Murid langsung senior lainnya dari 4 aula juga cukup kuat. Namun, pertempuran mereka tidak diragukan lagi, agak lebih rendah jika dibandingkan dengan pertempuran antara Lindong dan King Ye.
Oleh karena itu, meskipun suara di puncak gunung tidak berhenti, itu tidak mencapai tingkat gemuruh dari sebelumnya. Selain itu, meskipun banyak perkelahian menarik terus terjadi, sebagian besar perhatian para murid tanpa sadar beralih ke Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Waktu yang mengalir di bawah atmosfer yang agak tidak biasa ini. Pertandingan di arena juga berakhir satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan para murid yang sedang bertarung, dengan tak berdaya mengangkat bahu mereka. Mereka saling bertukar pandang, sebelum menarik diri secara langsung. Sepertinya mereka jelas menyadari apa yang semua orang ingin lihat. Demikian pula, mereka juga berbagi keinginan yang sama. Berita dari tempat ini, sepertinya menyebar sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di puncak gunung di daerah sekitarnya, juga telah tiba. Pada akhirnya, mereka mengepung gunung itu, membuatnya begitu penuh sesak, sampai air pun tidak bisa meresap. Suasana aneh menyelimuti gunung itu. Namun, Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup. Sosok kurusnya tampak semakin kesepian, setelah digariskan oleh pedang besar hitam di punggungnya. Ying Xiaoxiao tetap tenang dan santai. Namun, tangannya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Seorang diaken akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas arena, dan memandangi dua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung, dengan tatapan rumit di matanya. Segera, teriakan rendah bergema di puncak gunung. Pertandingan berikutnya adalah, Ying Xiaoxiao dari Sky Hall, dan Wang Yan dari Sky Hall. Ucap diaken. Setelah diaken berteriak, tidak ada sorakan perayaan yang terdengar di puncak gunung. Alih-alih, perhatian semua orang tertuju pada kedua sosok itu. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terbesar di antara para murid Dao Sekte. Di bawah perhatian orang banyak, mata tertutup Wang Yan perlahan terbuka. Matanya masih acuh tak acuh dan mati rasa seperti sebelumnya, dan wajahnya tidak memiliki emosi. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, sebelum langsung muncul di atas arena. Setelah itu, matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Dada Ying Xiaoxiao naik dengan lembut, sebelum perlahan-lahan jatuh saat dia menghirup udara dingin yang sedingin es. Di bawah banyak mata yang mengawasi kerumunan, dia akhirnya bergegas keluar, dan dengan lembut mendarat di atas arena. Matanya memandang ke arah pria yang membawa pedang hitam, saat suara yang jernih terdengar di seluruh area. "Saudara senior Wang Yan, tolong bimbing aku." Suara jernih terdengar di langit di atas puncak gunung, tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, karena menyebabkan seluruh area jatuh ke dalam keheningan total. Yang tersisa hanyalah tatapan orang-orang di sekelilingnya, yang telah terkunci pada dua orang di atas arena. Di bawah keseriusan tatapan yang tak terhitung banyaknya, Wang Yan samar-samar mengangkat kepalanya, dan menatap wanita langsing dan ramping di depannya. Riak emosi muncul di dalam matanya yang awalnya cuek, sementara ekspresi rumit muncul di wajahnya, yang awalnya tanpa emosi. "Kamu selalu begitu tenang, dan berkepala dingin sejak masih muda. Kamu tidak pernah berubah sama sekali, setelah tidak bertemu bertahun-tahun," jawab Wang Yan dengan suara seraknya. "Kamu di sisi lain, telah berubah sedikit kakak senior Wang Yan." Ying Xiaoxiao membalas dengan lembut, menatap wajah seniornya itu, yang dalam kenyataannya masih dapat dianggap muda. Wang Yan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Mengingat seberapa pintarnya kamu seharusnya sudah menebak alasan aku untuk kembali. Kamu sudah tahu siapa aku, dan ketika nanti kami bertukar pukulan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu," jawab Wang Yan. Dada Ying Xiaoxiao terangkat ke atas dan ke bawah, saat dia menghirup udara dingin dan menenangkan dirinya. Melihat lurus ke arah Wang Yan dengan mata jernihnya, dia berkata, "Kakak senior Wang Yan juga harus mengenal aku dengan baik," balas Ying Xiaoxiao. Meskipun dia tidak merincinya, dia sudah tahu, bahwa Wang Yan mengerti arti di balik kata-katanya. Jejak kegelapan melintas melewati mata yang tampak acuh itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan membayar Sekte Dao dengan hidupku," jawab Wang Yan. Ying Xiaoxiao menghela nafas, dan menolak untuk berbicara lebih jauh. Wang Yan saat ini sudah sangat berprasangka buruk, dan kata-kata selanjutnya tidak akan bisa sampai kepadanya. Dalam hal itu, satu-satunya cara yang tersisa adalah, dengan mengetuk akal sehatnya melalui pertandingan. "Kakak senior Wang Yan, bergeraklah," teriak Ying Xiaoxiao.
Merasakan tatapan cerah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan perlahan mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, kegelapan di matanya berkurang sedikit demi sedikit, saat ketidakpeduliannya yang seperti biasanya, muncul sekali lagi. Di luar panggung, tangan Ying Huan tanpa sadar mengepal erat. Bibirnya mengerucut erat, saat dia menatap dua orang yang saling berhadapan di atas arena. Segera setelah itu, ekspresi agak sedih muncul di bibirnya. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tak seorang pun ingin melihat. Di kursi atas platform tertinggi, mata Ying Xuanzi melihat dengan dalam saat ia menatap panggung. Dia menutup matanya dengan samar, melambaikan tangannya sambil mendesah. Setelah melihat ini, baru kemudian dia Ken di atas arena menganggukkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya, berseru. Pertandingan, dimulai, ucap dia Ken. Bang! Dua powers Yuan tak terbatas dan bergelombang, telah meledak pada saat yang sama dari dalam kedua tubuh mereka. Kekokohan kekuatan Yuan membuat ekspresi di wajah para murid, langsung dengan cepat berubah. Panggung 9 Yuan Nirvana, puncak panggung Nirvana. Level ini memang dalam dan beragam. Ucap para murid. Desir. Tangan Ying Xiaoxiao tertutup menjadi genggaman, dan Green Peak Sword sepanjang 1 meter muncul di dalamnya dalam sekejap. Niat dingin menutupi mata jernih dan indah itu, sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Cahaya buram muncul di depan Wang Yan dalam sekejap. Pedang puncak hijau yang tajam, dengan cepat dan ganas menusuk ke arah depan Wang Yan. Di saat serangan Ying Xiaoxiao hendak mencapai target, Wang Yan tiba-tiba bergerak. Seketika, aura mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Mengulurkan dua jarinya tanpa peringatan, dia mengulurkan tangan ayah dan menjepit Green Peak Sword yang menusuk ke arahnya. Pedang cepat dan tajam, berhenti hanya beberapa inci dari dahi Wang Yan, yang tiba-tiba terhenti pada saat ini. Mengambil langkah ke depan, jari-jarinya menelusuri sepanjang Green Peak Sword, dan nampak seperti ular beracun, yang menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao yang memegang pedang. Mata Ying Xiaoxiao berkontraksi, saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam jari-jari Wang Yan, dia segera menarik tangannya, permukaan pedang panjang itu meletus dengan cahaya hijau yang cemerlang. Tak lama kemudian, suaranya yang jernih dan dingin terdengar. Pedang bintang 3 bunga surgawi. Teriak Ying Xiaoxiao. Cahaya hijau mendesing, dan langsung berubah menjadi 3 bunga pedang. Di dalam bunga pedang itu, ada kilatan pedang yang tak terhitung banyaknya, yang dilepaskan sehelai demi sehelai, menyebabkan kekuatan yang sangat destruktif memancar keluar. Mata Lindong mengeras ketika 3 pedang bunga itu muncul. Dia bisa merasakan ketakutan dari bunga pedang ini. Jika seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana dipukul langsung olehnya, itu pasti akan menyebabkan cedera berat. Sepertinya itu bukan rumor palsu, bahwa Ying Xiaoxiao disebut sebagai orang nomor 1 di dalam generasi muda Dao Sek. Menghadapi serangan seperti itu oleh Ying Xiaoxiao, Wang Yan tidak sedikit pun ceroboh. Mundur 2 langkah ke belakang, tangannya tergenggam dan pedang hitam dari punggungnya bergerak ke depan, dan mendarat di tangannya. Black Demon Slash! Teriak Wang Yang. Menggenggam pedang hitam di tangannya, wajah Wang Yan tetap acuh tak acuh. Tanpa teknik pedang yang mencolok, Yuan Power yang tak terbatas dengan gila-gilaan melonjak darinya, mengirimkan tebasan besar. Siu! Cahaya pedang hitam raksasa meledak dari ujung pedang tajam Wang Yan. Membelah udara, serangan itu menghantam keras ketiga bunga pedang yang luar biasa. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar di udara, saat cahaya hitam dan hijau meledak. Kilatan pedang yang sangat cepat dan ganas, tampaknya kehilangan kendali dan dicurahkan dengan deras, menebas langsung ke seluruh arena, meninggalkannya penuh bekas luka yang berlubang. Sepotong cahaya pedang melintas dengan cepat di wajah Wang Yan, dan meninggalkan goresan berdarah di atasnya. Tanpa berkedip, dia mengulurkan lidah dan menjilat noda darahnya. Tindakan ini membuatnya terlihat agak buas. Bang! Sosok Wang Yan berlari ke depan sekali lagi, ketika pedang di tangannya menciptakan busur yang tajam dan keras di udara, menyerang Ying Xiaoxiao saat menuju ke titik vitalnya. Gerakannya sama sekali berbeda dari miliknya. Keganasan dan kekerasan dalam diri mereka, dipenuhi dengan kejahatan. Jelas, beberapa tahun menjalani kehidupan di tepi, telah menempa gaya bertarung biadabnya. Menghadapi serangan ganas Wang Yan, Ying Xiaoxiao tidak menyerah sedikit pun.
Kekuatan Yuan yang kuat dari panggung 9 Yuan Nirvana, benar-benar memancar keluar dari dalam dirinya. Cahaya pedang yang menghapus langit muncul dari Green Peak Sword sepanjang 1 meter, dan menabrak pedang lebar itu. Sing 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 sing. Kedua sosok itu saling silang di atas arena seperti hantu, ketika pedang mereka saling berbenturan. Percikan api terlihat dan berserakan saat bentrokan pedang yang dihasilkan oleh Qi, memotong seluruh panggung menjadi berantakan sepenuhnya. Banyak tatapan kagum pada dua bentuk spektral itu. Pedang Qi yang cepat dan ganas dari sana, menyebabkan kulit kepala di banyak kulit kepala orang seperti mati rasa. Mereka tahu, jika mereka bertukar tempat dengan mereka mungkin akan dipotong-potong oleh pedang Qi itu. Apakah ini pedang Qi yang sengit dan keras, gumam Pang Tong. Di daerah di mana murid-murid Aula Desolate berada, Pang Tong dan yang lainnya bergumam, ketika mereka melihat dengan kaget pada tahap di mana keduanya bertukar pukulan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Xiao Xiao. Kekuatannya memang tangguh, bahkan kakak senior Wang Yan tidak bisa menghadapinya. Saudara junior Lindong, setelah melihat pertandingan ini, menurut kamu, siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fang Yun bertanya sambil tersenyum setelah berseru kagum. Lindong mengerutkan alisnya, sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak membuat keputusan. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di kedalaman matanya. Dari situasi saat ini di atas panggung, mereka memang cocok secara merata. Kekuatan Ying Xiao Xiao tidak kalah dengan Wang Wang, dan waktu serangan serta pertahanannya cukup sempurna. Namun, ketika dibandingkan dengan Wang Yan, dia kurang dalam hal kekejaman. Jelas, Wang Yan adalah orang yang pernah mengalami pertempuran hidup atau mati. Ketika dia melakukan ofensif, itu adalah upaya habis-habisan tanpa memikirkan penarikan. Seseorang seperti dia yang berjuang dengan seluruh hidupnya, dan akan menggunakan sedikit biaya untuk menukar manfaat terbesar. Kadang-kadang, dalam pertandingan antara para ahli, yang diperlukan hanyalah momentum seseorang untuk sedikit dilampaui, agar seseorang jatuh ke dalam kerugian total, dan kadang-kadang memiliki kekurangan, jika seseorang terpapar dan memberikan pukulan fatal. Oleh karena itu, sementara situasi di atas arena mungkin terlihat baik untuknya, Lindong tahu, bahwa Wang Yan hanya akan mencari peluang tertentu. Begitu orang seperti dia bisa menangkap peluang, dia akan mengakhiri pertandingan pada langkah selanjutnya. Semoga kakak senior Xiao Xiao akan menyadarinya, gumam Lindong. Lindong menghela nafas diam-diam. Dia tidak akrab dengan Wang Yan, oleh karena itu, dia secara alami berharap Ying Xiao Xiao untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Saat dia sedang berpikir, tatapannya tiba-tiba melihat ke arah area Sky Hall. Seorang wanita muda yang ramping dan elegan berdiri di sana. Wajahnya yang cantik dipenuhi kegugupan, dan beberapa kegelisahan yang tersembunyi, seolah-olah dia juga telah mencapai kesadaran tertentu. Perasaan wanita muda itu cukup tajam dan akut. Dia memalingkan kepalanya ketika Lindong memandang ke arahnya, sepasang mata hitam besar itu saling bertautan dengannya. Saat tatapan mereka terjalin, wajah wanita muda itu tidak memerah saat ini. Sebaliknya, warna sedih muncul di mata yang cerah dan indah itu, seperti awan gelap dan suram di langit biru. Itu membuat seseorang merasa kasihan padanya. Mendesah. Lindong menghela nafas lembut dan menoleh. Tatapannya sekali lagi dilemparkan ke arah arena, sementara matanya sedikit berkedip, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.